Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika dipedomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita masih dengan kitab yang keempat, kitab berwudu, bab yang ke-40. Namun di dalam bab ke-40 ini Imam Bukhari tidak memberikan judul apapun. Beliau cuma menulis angka 40, arba'in, babu, bab, tanpa ada tema atau topik mengenai bab 40 ini. Namun jika kita membaca hadis
lebih kurang pembahasannya sama seperti 2 atau 3 hadis yang ada di dalam bab sebelumnya, bab ke-39. Oleh sebab itu Imam Ibnu Hajar menjelaskan kepada kita bahwa bab ke-40 ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya, bab ke-39, di mana di dalam bab ke-39 Imam Bukhari meriwayatkan atau memberi nama judul babnya Babul Istighmalu Fadli wa Dhulmin Nas. Bab tidak semua sisa-sisa wudhu yang telah dipakai oleh seseorang tidak boleh digunakan sama sekali, tetapi ada hal-hal tertentu di mana air yang telah dipakai untuk berwudu masih bisa dimanfaatkan, digunakan, sebagaimana yang telah kita baca riwayat di dalam hadis-hadis pada pertemuan yang lalu. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk bahasan kita di dalam bab yang ke-40 yang tidak lain merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya, bab ke-39, Istighmali Fadli wa Dhulmin Nas, bolehnya kita menggunakan air yang telah digunakan sebelumnya untuk berwudu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ke-40 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis yang ke-190 di dalam kitab Sahihnya, di mana hadis 190 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya beliau yang bernama Abdurrahman bin Yunus. Babun haddatsana Abdurrahman bin Yunus qala haddatsana Hatim bin Ismail anil Jadi qala, di dalam sebagian riwayat dibaca Junaid bin Abdurrahman, yang di dalam riwayat ini disebut Al-Jadu bin Abdurrahman. Jika kita membaca keterangan dari Imam Ibnu Hajar, ini dua orang sosok yang sama, Al-Junaid dengan Al-Jadu, dua sosok yang sama. Dalam sebagian riwayat namanya disebut Al-Jadu, dalam sebagian riwayat yang lain namanya disebut dengan Al-Junaid. Dua-duanya sosok yang sama, putranya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Al-Jadu atau Al-Junaid ini sendiri bukanlah sahabat Nabi, tetapi tabi'in, karena lahirnya dia setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kadang-kadang nama kita itu disebut dengan berbagai macam variasi oleh orang selanjutnya. Jangankan kita sebelum mati, jangankan setelah mati, sebelum mati pun kadang-kadang nama kita itu disebut dengan pengucapan yang berbeda-beda oleh orang. Imam At-Tirmizi, kadang beliau disebut At-Tirmizi, dan terkadang disebut At-Tirmizi. Tiga-tiganya benar menyebut sosok yang sama. Imam At-Tirmizi salah satu periwayat hadis. Atau saya mencontohkan diri saya sendiri, Bapak Ibu, nama saya Mizaj, tapi banyak orang menyebut Mijaz, ya, padahal itu sosok yang sama, ya. Begitu juga tapi nama beliau Junaid, tapi dalam sebagian riwayat namanya disebut Al-Jadu, putranya Abdurrahman bin Auf,
radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau berkata, Sami'tu As-Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu yaqul. As-Sa'id bin Yazid ini menurut Imam Ibnu Hajar Sirajul Tabi'in, wa Sa'id bin Yazid min Sirajul Tabi'in. Adapun orang yang bernama As-Sa'id bin Yazid yang tersebut dalam riwayat hadis ini termasuk sahabat dunia saat Nabi hidup, usianya masih tergolong kecil, belum akil balik. Ini biasanya disebut sifatul sahabat. Oleh karena kejuniuran mereka, biasanya mereka tidak sempat terlalu banyak menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu menceritakan sebuah pengalaman hidupnya yang terjadi di zaman hidupnya Rasulullah SAW. Beliau berkata, yaqul sahabat bi khalati ila Nabi SAW. Satu hari makcikku Kholati itu berarti adik atau kakak perempuan daripada ibu kita. Orang Arab Bapak Ibu menyebut saudara ataupun saudari dari pihak ibu dengan kata yang berbeda dengan saudara ataupun saudari dari pihak bapak. Saudara dan saudari dari pihak bapak disebut dengan amun. Kalau laki-laki, saudara laki-laki bapak kita itu disebut dalam bahasa Arab dengan amun. Sedangkan saudari laki-laki bapak kita dalam bahasa Arab disebut dengan amatun. Sedangkan saudara laki-laki dari ibu kita disebut dengan khalun. Sedangkan saudari perempuan dari ibu kita disebut dengan khalatun. Menjadi bahasa Arab punya cukup banyak pembendaharaan kosakata untuk membedakan persaudaraan dari garis ibu dengan persaudaraan dari garis bapak. Sedangkan kita dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Aceh biasanya menyebut sama paman. Cuma kita tambahkan paman dari ibu, paman dari bapak. Dalam bahasa Arab ada istilah khusus. Maka kalau disebut dalam riwayat ini sahabat bi khalati, maka yang pergi bersama Sa'id bin Yazid saudari daripada ibunya beliau. Kemana mereka pergi? Ila Nabi SAW. Keduanya pergi, atau lebih tepatnya Sa'id bin Yazid ini dibawa sama makciknya beliau, kakak kandung daripada ibunya, untuk menjumpai Rasulullah SAW. Faqalat ya Rasulullah, maka kemudian makciknya ini, makciknya sahabat Nabi Sa'id bin Yazid berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bala ukhti waqi'un. Ini anak dari saudaraku atau anak dari saudariku waqi'un. Waqi'un itu Bapak Ibu semacam wajahun fil qadamain, sakit yang ada di sendi-sendi kaki, sehingga jalannya beliau itu tidak bisa tegak, jalannya bengkok. Jadi ada masalah sejak lahir yang menimpa sahabat Nabi Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, sehingga makciknya beliau kasihan, ada kepedulian melihat keponakannya yang cacat, yang sakit, sehingga jalannya tidak stabil, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Akhirnya
keponakan ini dibawa menghadap Rasulullah SAW, dan itu terceritakan di dalam hadis Bukhari nomor 190. Nanti Bapak Ibu hadis ini terulang sebanyak 2 kali atau bahkan 3 kali di dalam Sahih Bukhari. Terulang sekali lagi di dalam hadis 3540 dan sekali lagi terulang di dalam hadis 3541. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada saat Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu dibawa sama bibinya, sama makciknya pada Rasulullah, famasaha ra'si wa ja'atil barakati, maka Rasulullah pun mengusap kepalanya Sa'id bin Yazid yang saat itu masih kecil, diusap kepalanya. Maka orang yang sering diusap kepalanya oleh orang hebat, oleh orang yang dihormati di masyarakat, ini dalam bahasa Arab disebut al-masih. Nabi Isa itu gelarnya apa? Al-masih. Kenapa Nabiullah Isa alaihissalam disebut al-masih? Karena Bapak Ibu, setelah peristiwa lahirnya Isa dari lahirnya Maryam, dan Maryam tidak pernah menikah sekalipun, sehingga Bani Israil secara sepihak menuduh Maryam telah melakukan perbuatan zina. Untuk membela dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala minta Maryam diam untuk tidak menjawab segala macam tuduhan fitnah yang dialamatkan oleh Bani Israil kepada dirinya. Tetapi sebagai gantinya, Maryam diminta sama Allah untuk memberikan isyarat agar para pemfitnah ini bertanya langsung kepada bayi yang baru saja dilahirkan sama Maryam. Fa'asyara ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Pendeta-pendeta Bani Israil menjawab, bagaimana caranya kami berbicara dengan anak kecil yang masih tidur di ayunan? Usianya Isa itu masih mingguan, Bapak Ibu, belum 1 bulan, masih mingguan saat peristiwa itu terjadi. Tiba-tiba Isa kecil yang masih bayi, yang masih kendor, berbicara, ini Abdullah ataniya kitab wa ja'alani nabiyya, saya adalah hamba Allah, kelak Allah akan memberikan kitab suci kepada saya dan saya diangkat sama Allah sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku akan membawa berkah dimanapun dan kapanpun aku berada. Maka Bapak Ibu, setelah peristiwa itu kagetlah masyarakat sekitar, dan mereka cari berkah dengan mengusap kepalanya Isa. Jadi setiap kali mereka bertamu ke rumah Maryam, yang diusap itu kepalanya Nabiullah Isa. Orang yang sering diurapi, diusap kepalanya, di dalam bahasa Arab disebut al-masih, anak buah. Kalau dulu ada anak kecil yang kita sukai, kita gosok-gosok, kita elus-elus kepalanya, itu namanya al-masih, untuk mendapatkan tuah. Dan Rasulullah SAW senang sekali menggosok-gosok kepala para sahabat. Cuma dalam tradisi orang Aceh kurang baik menggosok kepala orang. Itu masalahnya. Kalau orang Arab itu Bapak Ibu, dia suka sama kita, dia pegang kepala kita, dia pegang. Itu tanda kemuliaan. Jadi pernah satu kali waktu di Mesir, saya sholat Jumat, Bapak Ibu, entah kenapa hari itu saya nggak bisa depan, bisa belakang, sehingga kalau
Aceh yang sedang diarak. Jadi berlaku di mana kaki dipijak, di situ lagi dijunjung, nggak boleh marah karena diarak itu tanda kemuliaan. Jadi kalau orang mau menghormati orang lain, maka kepalanya itu diusap, diberkati. Dan itulah juga sebab kenapa dalam wudu salah satunya disebut dengan wamsahu birusikum, usapkanlah air pada kepala kalian, diurapi kepala kita, disapu kepala kita untuk memberkati diri kita sendiri dengan air wudu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga baginda Nabi pada saat didatangi oleh sahabat-sahabatnya, bahkan seorang sahabat yang minta keponakannya yang bernama Sa'id bin Yazid yang menderita sakit semenjak kecil, kakinya bengkok, gak mudah, gak bisa berjalan sebagai mana anak normal pada umumnya, maka Rasulullah SAW mengurapi kepalanya, membasuh atau menyapu kepalanya, wada'ani bil barakah. Dan kemudian Rasulullah SAW mendoakan keberkatan kepada sahabat tadi As-Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu. Salah satu doanya Nabi Muhammad menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Itu doa yang dibaca waktu itu, wal afiyata fil jasad. Karena dia sakit, Rasulullah minta afiat, disembuhkan segala penyakit yang ada di jasadnya sahabat Nabi As-Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu. Wa ziyadatan fil ilmi, diberikan tambahan ilmu, wa barakatan fil rizki. Dan Allah ada Rasulullah minta keberkahan rizki kepada sahabat Nabi Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, subhanallah, Rasulullah setelah beliau mengusap-usap, mengurapi kepalanya Sa'id dan mendoakan keberkatan kepada Sa'id yang cedera kakinya dan sakit kakinya, subhanallah Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad berwudu dengan satu wadah air, fasyaritu min wudu'ihi, aku pun kemudian meminum dari air wudunya Rasulullah SAW. Nah, ini sekaligus jadi dalil Bapak Ibu, mencari berkah itu memang ada dalilnya dalam agama, terutama mencari berkah dengan berkaitan dengan Rasulullah SAW. Para ulama sebenarnya tidak ada khilaf tentang itu. Yang khilaf di antara para ulama mencari berkah kepada selain Rasulullah, itu khilafiyah di antara para ulama benar. Tetapi kalau kita tabarruk kepada Rasulullah, itu tidak ada khilaf. Banyak sekali hadis yang menunjukkan betapa fanatiknya para sahabat dalam mencari tabarruk kepada Rasulullah. Pada pertemuan yang lalu sebagian kisahnya sudah kita sampaikan, bagaimana saya berikan nama bapak tirinya Anas bin Malik, Abu Talha namanya. Abu Talha itu bapak tirinya Anas bin Malik. Saat Rasulullah haji wada, setelah beliau berjumpa, Nabi Muhammad tahallul, mencukur habis rambutnya. Itu rambut Nabi Muhammad dikumpuli sama Abu Talha. Dan kemudian Rasulullah minta Abu Talha membagi-bagikan rambut itu kepada para sahabat. Jangan untuk kamu saja, mentang-mentang kamu tukang cukur, rambut saya buat kamu semua, jangan bagi-bagi.
apa yang sedang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Apa dijawab sama Ummu Sulaim? Hadza ma'abuka wa huwa atyabu tayyibi wa ja'alahu fi miskina. Ini keringatmu dan sewangi-wanginya bau yang keringatmu kami campur ke dalam minyak wangi kami. Itu jadi berkah. Bahkan dari keringatnya Nabi. Atau cerita yang paling ekstrim Bapak Ibu, Anas bin Malik sendiri saat Nabi Muhammad berbekal ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian darah bekalnya Nabi itu diminta bantu kepada Anas untuk dibuang. Anas bin Malik melakukan perintah Nabi. Beberapa saat kemudian beliau balik, Rasulullah tanya, sudah kamu buang darahku wahai Anas? Dia nggak jawab, karena kalau jawab sudah bohong, darahnya kan dibuang. Dibawa kemana? Diminum sama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu contoh bentuk di mana fanatiknya para sahabat Nabi dalam mencari berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang terjadi menurut riwayat hadis nomor 190 pada Sahih Bukhari. Setelah Sa'id bin Yazid diurapi kepalanya sama Nabi, didoai keberkatan, kemudian Nabi berwudu, air wudunya Nabi itu tidak diperintahkan sama Nabi, tapi atas inisiatif Sa'id bin Yazid sendiri meminumnya, dan itu sepengetahuan Nabi, bukan Nabi nggak tahu di depan Nabi. Beliau minum air sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan baca hadis riwayat nomor 190 tadi, kita loncat sebentar membaca riwayat hadis Bukhari nomor 3540, di mana Al-Junaid bin Abdurrahman, perawi tabi'in, yang mendengar kisah ini langsung dari sahabat Nabi Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, satu hari menceritakan kepada kita, ini jauh setelah wafatnya Nabi. Jadi setelah terjadi peristiwa itu, Rasulullah wafat, Sa'id bin Yazid pun menjadi orang dewasa sampai dia tua. Satu hari Junaid bin Abdurrahman ini berkata, sebagaimana riwayatnya bisa kita baca di dalam Sahih Bukhari nomor 3840. Ra'aitu Sa'id bin Yazid ibna arba'in wa tis'ina. Satu hari setelah lama wafatnya Nabi Muhammad, aku bertemu kembali dengan sahabat Nabi Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, wa huwa ibnu arba'in wa tis'in, dan saat itu usianya Sa'id bin Yazid sudah 94 tahun. 94 tahun Bapak Ibu sudah sepuh sekali. Apalagi untuk orang yang hidup di zaman itu 1400 tahun yang lalu, yang lifestyle kehidupannya belumlah seperti kita, nggak ada kan, jaga kehidupan, jaga kesehatan olahraga, kemudian jaga makanan, kurangi karbohidrat, asupan, jaga protein atau kalsium. Belum ada di zaman itu gaya hidup sehat seperti zaman kita. Maka kalau orang sekarang harapan hidupnya lebih panjang itu wajar, karena kita sudah sejahtera Bapak Ibu. Dulu kalau kita dengar nenek-nenek kita, saya pun sampai hari ini nggak tahu itu makanan apa itu, bok jahe. Bapak pernah dengar bok jahe? Orang dulu makan bok jahe. Saya jangan katakan tahu pun enggak itu bok jahe. Nenek saya cerita dulu Bapak Ibu, beliau banyak saudara, 8 saudara. Kalau
ke-8 supaya telurnya bisa banyak dicampur dengan sumbi. Kalau sekarang kita telur sumbi itu satu telur satu orang kita makan, kecuali yang di ibunya itu dicampur pakai tepung, dicampur pakai tepung. Kalau sekarang kita sudah sejahtera, makan cukup. Dulu orang jarang betul makan beras, pagi makan singkong, makan ketela, ya kan? Malam siang makan bojane. Apa? Karena tidak sejahtera seperti di zaman kita sekarang. Waktu saya kecil tahun 80-an, orang yang punya mobil, orang yang punya motor di Banda Aceh yang membobosnya. Rata-rata orang kuliah naik motor, naik dapri, nggak ada yang naik motor. Kalau dari motor itu udah kaya raya. Sekarang nggak ada mahasiswa yang naik labi-labi. Kalau kita tanya sama mahasiswa tahu labi-labi, apa itu labi-labi? Dia tanya balik kita, bingung dia, apa labi-labi? Kendaraan macam apa itu labi-labi? Semua punya sepeda motornya dengan kesejahteraan. Apalagi 1400 tahun yang lalu Bapak Ibu, tidak ada gaya hidup sehat seperti yang kita jalani di zaman sekarang. Orang 60-70 tahun sering kita lihat masih sehat sekarang. Ya, banyak jemaah kita usia 70 tahun lebih masih sehat, masih kuat nyetir. Dulu tidak ada seperti itu. Tapi kata yang bernama Junaid bin Abdul Rahman, satu hari setelah lama wafatnya Nabi, aku bertemu kembali dengan Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, dan saat itu usianya 94 tahun, dan muqtadilan, jalannya masih tegak, kulitnya masih ketat, masih kencang, nggak keriput. Jildan itu kan kulitnya masih kencang, nggak ada yang keriput. Muqtadilan, jalannya masih tegak, nggak bungkuk, padahal usianya 94 tahun. Ya, faqala, maka Junaid bin Abdul Rahman pun bertanya kepada Sa'id bin Yazid, kira-kira apa yang membuat kamu sehat benar di usia tua? Ya. Nah, maka pertanyaan itu dijawab sama sahabat Nabi tadi, Sa'id bin Yazid. Padahal dulu waktu kecilnya bermasalah dengan sedih-sedih tulang kaki yang jalan aja susah, tuanya jalannya tegak, kulitnya nggak ada yang keriput. Dan beliau ini termasuk sahabat Nabi yang berusia panjang 102 tahun. Ya, Nabi usia sahabat Nabi yang paling panjang itu Anas bin Malik, Bapak 110 tahun. Dan Sa'id bin Yazid ini termasuk sahabat yang usianya melampaui 100 tahun, sehat. Ya. Maka tadi yang bernama Junaid bin Abdul Rahman bertanya, apa rahasia hidup yang kamu lakukan sehingga kok tua tapi awet muda? Qad alimtu ma unitu bihi sam'i wa basari illa bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahui benar apa yang menyebabkan nikmat hidup ini ada dengan saya. Sam'i wa basari, benar-benar tahu dengan telinga dan mataku. Kata beliau, artinya ini bukan perkiraan. Kan kita kan duga-duga, mungkin karena saya rajin podi telur yang pagi, karena saya tiap hari kocok telur kampung di kedainya Lin pagi, saya kan kira-kira. Atau saya tiap pagi minum madunya Pak Tarmizi. Ini gak ada orangnya ya Bapak, kalau ada orangnya jualan ya kan? Atau karena saya tiap pagi minum susu kambing, itu kan kira-kira. Tapi Sa'id bin Yazid yakin benar apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya di masa tua, sehat, tegak, kulit masih kencang, sam'i wa basari, dengan telinga dan mataku. Ini semua terjadi di doa
du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah daripada doanya Nabi saat beliau kecil ya, cerita di dalam hadis 190 tadi. Inna khalati dhahabat bihi baik. Dulu waktu saya masih kecil, makcik itu pernah bawa aku menghadap Rasulullah karena saya sering sakit-sakitan, jalan aja susah waktu itu. Maka ya Rasulullah, inna bena ukhti syakun. Wahai Rasulullah, anak saudariku ini penyakitan, jalan aja gak bisa. Fadlullahu lahu. Maka beliau meminta Rasulullah mendoakan Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu. Fadalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad pun mendoakan sahabat Nabi Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu sehingga beliau sehat sampai beliau tua nantinya. Itu salah satu berkahnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Bapak Ibu di dalam hadis 3540 dibabkan oleh Imam Bukhari di dalam bab barakatuh doa Rasulullah, berkahnya doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi pasti doanya Nabi itu makbul dalam kehidupan mereka. Nah ini contoh. Bapak Ibu pernah dengar Hanzalah bin Hatib, orang yang miskin sekali Bapak Ibu, terus minta agar Nabi mendoakan dia minimal hidupnya makmur sejahtera. Walaupun belakangan Hanzalah ini lupa dengan janji-janjinya, didoain sama Nabi karena minta-minta terus. Nabi doain, ya Allah berkahi rezekinya. Kemudian Rasulullah minta Utsman beli 2 ekor kambing. Minta menantu beliau Utsman bin Affan 2 ekor kambing betina, dielus-elus perut 2 ekor kambing betina itu sama Nabi. Wa man tawallada illa bisrazun. Dalam riwayat Muslim disebut 2 ekor kambing betina itu beranak seperti beranaknya ular, bukan seperti beranaknya kambing. Kambing kan biasanya sekali beranak 2, ya, paling banyak 2 sekali beranak, sekali keluar. Ini seperti ular, Bapak sekali keluar 4-5. Kalau 2 ekor berarti 10, cepat sekali. Awalnya masih bisa ternak di tengah kota, 10-50 ekor kambing masih bisa ternak di kampung doi. Tapi kalau kambingnya dalam riwayat disebut baina jabalain, di antara 2 gunung, kalau ada kambing itu punyanya Hanzalah. Nah, kalau di antara gunung Teh dan Guru ada kambing, itu punyanya Hanzalah. Sebegitu banyaknya kambingnya, itu tak mungkin lagi tertanya di kampung doi, harus ke Gunung Teh sana. Udah apa lagi bahkan hidupnya di masjid. Kemarin sholat berjamaah 5 waktu, ini udah pernah di padang pasir sana. Dan apa lagi? Nah, tapi bukan itu masalahnya. Yang menjadi masalah faminhum man ahadallah. Ada di antara manusia janji ini janji itu sama Allah. La in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Kalau Allah berikan kami rezeki banyak, lanasaddaqanna, kami akan sedekah dengan sebahagian rezeki itu, wa lanakunanna minas sholihin, dan kami akan jadi orang soleh. Falamma atahu bakhil bih, tapi saat rezeki dikasih ternyata jadi orang yang paling bakhil. Awal mulanya waktu kambingnya 40-100 ekor, kita zakat 1 ekor dikasih. Tapi kambingnya di antara 2 gunung ribuan ekor, sangat diminta zakat. Bapak Ibu, kalau ada harta 100 juta, 2,5% itu kan cuma 2,5 juta. Gampang. Kalau punya duit 100 juta, 2,5% itu gampang. Tapi kalau Bapak Ibu punya duit 100 miliar, 2,5% itu berapa?
2,5 miliar. Itu pikir-pikir keluarga zakat. Oh my God. Ya kan, bisa beli 2 mobil apa? 2,5 miliar itu juga antara saat ditagih zakat. Apa? Oh, ini bukan zakat, Nabi rampok saya. Nabi mau merampok saya katanya. Wah, di situ baru keadaan berbalik. Allah buka dengan amalan sehingga dia kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu, banyak cerita di dalam hadis bagaimana doa-doa Nabi kepada para sahabat pasti kemudian semuanya terjadi dalam kehidupan para sahabatnya Nabi Muhammad. Anas bin Malik pernah didoakan sama Nabi supaya usianya berkah, punya banyak keturunan. Benar, usianya 110 tahun. Anak dan cucunya Bapak Ibu 120 orang semua. Itu tak tahu lagi namanya. Itu anak dari Panik. Kalau 120 orang mereka, anak dan cucunya itu jumlahnya 120 orang. Begitu banyak. Mana adanya lagi? Ini kamu cucu dari anak yang mana? Harus tanya. Ya, begitu berkahnya doa Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya di dalam hadis tadi, di dalam hadis 190, Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu menceritakan lagi kepada kita, summa kuntu khalfatanihi, setelah beliau didoain, diusap-usap kepalanya sama Nabi, kemudian beliau minum air wudhunya Rasulullah, summa kuntu khalfatanihi, kemudian beliau berdiri di belakang Nabi, di belakang punggungnya Nabi. Fanatartu ila khatimin nubuwati baina katifaihi. Maka Sa'id bin Yazid pun sebagaimana pengalaman para sahabat yang lain melihat ada semacam stempel kenabian di punggung belakangnya Nabi Muhammad. Ya. Misla zilil hajarah, bentuknya itu mirip serupa seperti kancing yang ada pada tirai di dalam rumah. Padahal menurut riwayat yang paling umum, bentuk stempel kenabian itu mislu baidatil hamam, seperti telurnya merpati. Bapak Ibu kalau pernah lihat telur merpati itu agak lonjong ke atas, bawahnya bulan. Nah, seperti itu Bapak Ibu tanda lahir. Stempel kenabian itu bukan cat dari Allah, bukan. Itu tanda lahir. Kayak kita ada tanda lahir kompel begitu. Nah, itu tanda lahir yang ada pada semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ini bukan berarti dua kesaksian yang berbeda. Kok menurut Sa'id bentuknya seperti zirul hajrah. Zirul hajrah itu kancing yang ada pada tirai berbentuk gorden. Kok di sini satu lagi riwayat ismu baidatil hamamah, seperti telurnya merpati. Sebenarnya bentuknya sama Bapak Ibu, tapi menggunakan perumpamaan yang berbeda. Bentuk kancing tirai di zaman Nabi melonjong bentuknya, bukan bundar. Kayak dulu saya pernah satu kali baca hadis Nabi. Di dalam hadis itu menceritakan peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Jadi setelah kota Makkah ditaklukkan, Nabi Muhammad berkhutbah berdiri di dekat Mu'tazah, di dekat Ibu Ka'bah, wa yadahu mu'allaqun bihalaqatil bab, dan tangannya Nabi itu memegang halaqatul bab. Saya bingung sekali memahami hadis ini. Halaqatul bab apa maksudnya? Bab itu pintu. Saya tahu artinya. Halaqatul bab, halaqah apa maksudnya? Saya baru paham itu hadis Bapak Ibu
Di Museum Mekah itu ada sketsa pintu Ka'bah di zaman Nabi. Pegangannya, kalau sekarang kan pegangan pintu itu kan gini Pak. Nah di zaman Nabi pegangan pintu itu bentuknya bulan. Ada bulan, kemudian ada apa tempat pegangannya, bentuknya bulan. Bulan itu dalam bahasa Arab halaqah. Maka dulu kan pengajian Nabi disebut halaqatul ta'lim karena para sahabat mengitari Nabi. Oh iya, gagang pintu di zaman itu bulan, bukan seperti gagang pintu di zaman kita. Dulu itu bulan tempat pegangannya. Wah, akhirnya saya paham maksud hadis Nabi halaqatul bab itu pegangan pintu Ka'bah yang bentuknya halaqah di zaman itu yang berbeda dengan pegangan pintu di zaman kita sekarang. Nah, itu akhirnya bisa kita pahami semua. Nah, ini juga perumpamaan di sini bukan berarti mereka tidak melihat suatu objek yang sama, bukan. Objeknya sama, tapi perumpamaannya dipakai beda. Seperti inilah Bapak Ibu, Bapak-bapak Ibu makan bakso besar, ada telur di dalamnya. Sebagian kita bilang, enak bakso di sana. Di dalam mangkoknya itu ada bakso besar, seperti bola tenis. Ada teman kita yang juga bilang, ya ada bakso besar, tapi seperti bola pingpong. Itu kan dua perumpamaan menunjukkan satu objek yang sama. Nah, maka dalam sebagian riwayat stempel yang ada dalam benda Nabi itu diumpamakan mislu ziril ajalah, seperti kancing tirai yang menutup jendela. Sebagian lagi disebut mislu baitul hamamah, bentuknya itu seperti telur burung merpati, kecil, lancip di atas dan besar di bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam ini. Nah, ini sekaligus kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini membantah anggapan sementara orang radda qaul man qala bi najasatil ma'il mustaqbal. Hadis ini membantah anggapan sebagian orang yang mengatakan ma'ul mustaqbal, air yang sudah dipakai untuk berwudu itu najis. Nah, itu seperti fatwa dalam bahasa Hanafi, airnya najis. Di dalam bahasa Hanafi, Bapak Ibu, air mustaqbal itu tidak boleh lagi dipakai untuk berwudu, najis. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak najis, dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, mungkin saya lupa di sini atau di tempat lain saya pernah menjelaskan kenapa Imam Abu Hanifah berfatwa ma'ul mustaqbal itu najis. Padahal Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah awalnya pemahamannya sama seperti Imam Syafi'i. Air mustaqbal itu suci tapi tidak menyucikan. Tahirun ghairu mutahhirin. Sampai terjadi satu peristiwa. Dulu kan orang duduk dalam bak, dalam kulah, nggak ada keran begitu. Nah, di depan Imam Ahmad ada anak muda berwudu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat anak muda itu berwudu, Imam Ahmad melihat tetesan air wudhu anak muda ini penuh dengan darah, penuh dengan kotoran, ada berwarna hitam, ada berwarna merah seperti darah. Imam Ahmad tahu anak muda ini baru melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nampak di matanya Imam Ahmad, dan itu memang ada dalam Islam. Mantawal doa fa'asana wudu kharajat khataya min tahti jasad. Barang siapa yang berwudu bagus wudhunya seperti wudhunya Nabi, kharajat khataya min tahti jasad, dosa-dosa yang tadi dia lakukan keluar semua dari anggota tubuhnya. Bapak Ibu baru mati orang saat kita berwudu, itu dosa. Maki-maki orang itu nampak bagi orang yang punya karomah untuk melihat itu. Nah,
dibimbing sama Imam Abu Hanifah, itu kan Imam Abu Hanifah. Ya. Semenjak itu Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah mengubah fatwanya. Nah, air musta'mal hukumnya bukan lagi sucikan, tetapi hukumnya makul, bukan najis, air najis tidak boleh dipakaikan untuk apapun. Sama seperti air yang terkena najis, anjing atau terkena babi sama itu. Nah itu diubah fatwanya. Dan belakangan Imam Ahmad berdoa sama Allah supaya karomah beliau yang bisa melihat dosa orang melalui air itu ditarik balik. Kenapa beliau tidak kuat melihat aibnya orang Islam? Kalau kita kan kesempatan, kalau ini politikus kita buat berita, bapak itu baru bersenang, kita bukan beritanya, buktinya nampak dari air wudhunya. Tapi Imam Ahmad gak kepingin lihat aib umat Islam, akhirnya beliau